Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kalau Bu Guru bilang tepuk semangat, kita harus tepuk semangat semua ya. Coba ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar di halaman 111. Masih di tema 2, tapi subtema 2 sekarang. Subtema 2 yang berjudul tentang gemar bernyanyi dan menari. Di halaman 111 di situ ada ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Nah, ada lagu yang berjudul Kasih Ibu. Ciptaan siapa? Ciptaan Ibu Sud. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu lagu Kasih Ibu. Lagu Kasih Ibu ini berisi tentang kasih sayang seorang ibu terhadap siapa? Terhadap anaknya. Nah, di sini juga ada bagian yang ayo berlatih yang paling bawah. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berilah tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan isi lagu Kasih Ibu. Nomor 1. Nomor 1, kasih ibu itu sepanjang masa. Benarkah itu? Iya, dicentang. Nah, mengapa disebut dengan kasih ibu sepanjang masa? Karena kasih sayang ibu itu tidak pas kita kecil aja, atau cuma 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tapi selamanya. Jadi kita harus sayang kepada ibu dan juga ayah kita. Nah, yang nomor 2 di situ ada ibu meminta balas budi. Apakah ibu meminta balas budi? Tidak, berarti jangan dicentang. Nah, ibu itu memberi, misalnya dari kita di kandungannya, terus dilahirkan, pas ibu menyusui, terus membesarkan kita sampai saat ini, ibu itu tidak meminta balas budi sama sekali. Tapi kita sebagai anak seharusnya selalu berbakti kepada kedua orang tua, jangan melawan. Itu salah satu untuk apa? Bukan membalas budi, itu salah satu untuk kita menghormati ibu dan secara berterima kasih kita kepada ibu. Nah, salah satunya dengan berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ibu saja ya. Lalu yang ketiga di sini, ibu selalu menyayangi anaknya. Apakah ibu selalu menyayangi anaknya, Bu Guru? Iya, berarti dicentang. Tapi kok kadang-kadang ibu kita itu sering marahin kita, Bu? Iya, tentunya ada marahnya karena ada sebabnya. Ibu marah atau ibu sering ngomelin kita karena biasanya kita melakukan kesalahan, atau ibu tidak mau kita menjadi anak yang nakal. Makanya ibu mengingatkan agar kita menjadi anak yang baik. Nah, coba kita lihat halaman 112. Di halaman 112 di situ ada gerak cepat dan gerak lambat. Nah, salah satunya contoh gerak cepat apa? Gerak cepat adalah dengan bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan itu salah satu contoh gerakan cepat. Coba kita lakukan ya. Nah, kalau bertepuk tangan pasti gerakannya cepat, tapi kalau lambat, tepuk tangannya tidak terdengar atau suaranya pelan. Nah, kalau kamu pas masih kecil itu sering ditimang. Gini. Kalau ditimang itu digendong. Nah, saat
ibu menimang atau ayah menimang, itu gerakannya lambat. Kalau kenceng-kenceng, nanti tiba-tiba bayinya jatuh atau adik bayinya sakit perut kalau kekencangan. Nah, itu menimang adalah contoh gerakan lambat. Nah, sekarang coba lihat di halaman 113. Di halaman 113 di situ ada aturan di rumah. Seperti kemarin yang kita sudah belajar tentang aturan. Nah, aturan dibuat untuk dipatuhi. Nah, di rumah siapa yang membuat aturan? Yang membuat aturan adalah orang tua yang membuat aturan dan harus dikerjakan semua anggota keluarga. Untuk apa aturan harus kita patuhi agar hidup kita teratur? Nah, di sini ada cerita tentang aturan di rumah. Ada Udin yang sedang menemani adiknya. Karena kenapa Udin saat ngomong adiknya? Di situ diceritakan karena ibunya sedang memasak. Coba kita baca ya. Kamu dengarkan cerita tentang Udin dan adiknya. Nah, Udin mempunyai adik. Saat makan, adik Udin melompat-lompat. Wah, adiknya Udin melompat-lompat saat makan. Nah, Udin menasihati adiknya agar tidak melompat-lompat. Kan takutnya kalau melompat-lompat nanti tersedak. Sebaiknya kalau kita makan itu duduk, jangan loncat-loncat atau lompat-lompat. Nah, jika makan sambil melompat, adik dapat tersedak, kata Udin. Nah, makan dengan tertib adalah salah satu aturan di rumah Udin. Udin menasihati adiknya karena Udin sayang adiknya. Nah, itu karena si Udin sayang adiknya, makanya dia ngasih tahu adiknya kalau makan itu tidak boleh sambil lompat-lompat. Begitu juga tentang tadi yang kasih sayang ibu terhadap anaknya. Tapi kenapa, Bu? Kalau ibu kita sering marah-marahin kita atau ngomelin kita, karena ibu kita sayang kita dan ingin anaknya menjadi anak yang baik. Ya. Nah, coba dilihat masih di halaman 113. Di situ bagian ayo berlatih, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1, apakah kamu lakukan saat apa yang kamu lakukan saat adik ingin minum? Nah, kalau adik ingin minum, apa yang kita lakukan? Nanti kita beri tanda centang ya. Apakah mengambilkan minum? Terus, apakah pergi bermain dengan teman? Nah, yang mana yang kita centang? Yang kita lakukan saat adik ingin minum, mengambilkan minum, dicentang yang itu ya. Yang di kolom yang kecil, yang pertama. Nomor 2, apa yang kamu lakukan saat adik menangis? Nah, saat adik kita menangis, apakah kita memarahinya atau pura-pura tidak tahu? Atau menghibur adik? Coba kita lihat jawabannya di sini pilihannya. Yang pertama ada pura-pura tidak tahu. Terus yang keduanya yang di sebelah kanannya menghibur adik. Yang mana nih? Iya, yang bagian kedua, menghibur adik. Jadi dicentang ya. Sekarang halaman 114. Halaman 114 paling atas, di nomor 3, apa yang kamu lakukan saat mainan adik rusak? Pilihannya memperbaiki mainan adik atau memarahi adik sampai menangis. Yang mana nih? Iya, memperbaiki mainan adik, dicentang. Jangan karena mainannya rusak terus kamu langsung marah-marah ngomelin adik. Gara-gara kamu nih mainannya rusak. Tidak boleh, karena adik biasanya merusak karena tidak sengaja atau tidak tahu. Karena adik kan lebih kecil dari kita, kan? Ya, lanjut ya, masih di halaman 114 di pembelajaran kedua. Membaca ungkapan kasih sayang. Nah, tadi melalui lagu kasih sayangnya, sekarang melalui puisi tentang sahabat selamanya. Karya Oktora. Hari-hariku selalu bahagia, kau sahabat yang selalu ada, saat suka ataupun duka. Kita selalu bersama, belajar dan bermain bersama. Kita adalah sahabat selamanya. Nah, itu karya Oktora.
Itu salah satu contoh ungkapan kasih sayang melalui sebuah puisi. Kalau tadi ungkapan kasih sayang melalui sebuah lagu yang berjudul Kasih Ibu, kalau ini ungkapan kasih sayang melalui puisi yang berjudul Sahabat Selamanya. Nah, di sini siapa yang punya sahabat? Iya, tentunya semuanya pasti ada sahabat. Sahabat itu apa sih Bu Guru? Apakah sama dengan teman? Iya, sama. Tapi sahabat itu biasanya yang lebih dekat dengan kita atau yang sering main dengan kita, itu yang dinamakan sahabat. Sekarang kita lihat di halaman 115. Nah, di halaman 115 di situ ada ungkapan sayang dalam sebuah lagu lagi dengan judul lagu Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Siapa yang pernah dengar Paman Datang? Siapa yang pernah dengar? Iya, ada yang sudah pernah dengar. Jadi kita menyanyikan lagunya bareng-bareng ya. Coba, Ibu hitung dari hitungan 1. Kalau hitungan ketiga kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Mulai. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Ulang lagi. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambut dan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Siapa yang di sini punya paman? Tentunya ada yang punya. Paman itu apa sih Bu Guru? Paman itu biasanya kakak dari ibu atau ayah, atau juga adik dari ibu dan juga ayah kita. Itu disebut dengan paman. Tapi kalau adiknya itu perempuan atau kakaknya itu perempuan, kita sebut bibi. Atau kalau bahasa Indonesianya itu tante. Kalau yang laki-laki disebut om. Tapi kalau di sini paman itu iya adik ibu, adik laki-laki ibu atau adik laki-laki ayah, atau kakak laki-laki ibu atau kakak laki-laki dari ayah, disebut paman ya. Sekarang di halaman 116 di situ kamu tugasnya apa? Tugasnya hari ini coba di lagu Paman Datang, kan kita tadi sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita kerjakan, ayo berlatih menentukan gambar sesuai isi lagu. Nah, hari ini tugas kamu berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan isi lagu Paman Datang. Nah, nanti yang mana tuh yang pamannya datang? Nanti kamu centang, nanti setelah dikerjakan, dipoto dan dikirim di grup kelas ya. Bu Guru tunggu. Sekian dari Bu Liza. Belajarnya tetap semangat, harus semangat ya. Semoga kita tetap sehat dan segera berjumpa di kelas ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.